perbedaan antara talak satu dengan talak dua ya. Dengan talak tiga ya. Talak dibagi menjadi dua. Namanya talak ar-raj'i. Ini masih bisa kembali. Namanya talak al-ba'in. Tidak bisa kembali. Talak raj'i itu ada dua. Jika suami menjatuhkan talak satu atau dua ya, dan masih di masa iddah. Masih di masa iddah ya. Contoh ya, seorang suami menjatuhkan dia mengatakan istrinya, kamu saya cerai talak satu ya. Kemudian istrinya menunggu masa iddah. Masa iddah beda-beda, nanti akan kita bahas suatu saat. Kalau wanita yang hamil masa iddahnya sampai melahirkan misalnya. Kalau wanita yang tidak ada haidnya 3 bulan. Kalau wanita yang haid masih mengalami haid, maka masa iddahnya adalah 3 kali haid. Salah satu quru 3 kali haid. Di masa menunggu 3 kali haid tersebut, ya, suaminya berhak untuk kembali, namanya rujuk, tanpa persetujuan istri. Misalnya diceraikan istrinya, dia menunggu selama 3 kali haid, selama 3 kali haid, dia berhak untuk kembali kepada istrinya tanpa persetujuan istri. Itu hak dia, dia kembali. Dia bilang, saya roja'tuki, saya kembali kepadamu. Atau dia gauli istrinya, maka pendapat yang kuat berarti sudah kembali kepada istrinya. Ya, ini namanya tolak raj'i. Dan status sang wanita adalah masih istri, ya. Adalah masih istri. Ketika kita bilang masih istri, berarti apa? Berarti wajib dinafkahi. Kemudian wajib diberi tempat tinggal. Jika ada yang meninggal di antara mereka, jika meninggal salah satunya, berlaku hukum waris. Berlaku hukum waris. Istri boleh berias, tapi tidak boleh digauli. Jadi kalau misalnya seorang suami menjatuhkan talak satu kepada istrinya, dia tidak boleh usir istrinya pulang ke rumah orang tuanya, enggak boleh. Allah mengatakan la tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan keluarkan istrimu dari rumahmu. Wala yakhrujna, dan mereka juga istri tidak boleh keluar dari rumah. Terus bagaimana? Dia tinggal sama suaminya selama masa iddah. Selama masa iddah. Taruhlah masa iddah 3 kali haid. Ya, selama masa iddah, dan istri boleh berias, boleh bersolek untuk menarik hati suaminya, dia boleh perbaiki akhlaknya. La'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Kata Allah, bisa jadi Allah memunculkan suatu perkara setelah itu. Artinya bisa jadi suaminya kemudian istrinya kemudian sadar dari tingkahnya yang keliru, minta maaf sama suami itu, suaminya akhirnya kembali lagi sayang kepada istrinya selama masa menunggu tersebut. Ya. Dan istrinya masih statusnya istri. Boleh ditemani safar, boleh dipegang, yang boleh dilihat, tapi tidak boleh dicumbui. Tidak boleh Tidak boleh dicumbui, ya, bukan digauli, tidak boleh dicumbui. Cium-cium tidak boleh, ya. Karena dia statusnya sedang dicerai. Kalau suaminya ingin menggauli, dia harus rujuk dulu. Harus rujuk dulu. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau istri sudah dicerai talak 1, talak 2, kemudian tiba-tiba suaminya berhasrat dan menggauli istrinya, maka sudah dianggap rujuk. Sudah dianggap rujuk. Tapi ini statusnya masih istri, ya. Masih istri. Kesalahan dalam hal ini biasanya kalau dicerai, istri tidak merubah diri, ya, atau kabur dari rumah,
Ya. Kemudian istri tidak mau kembali lagi, padahal ini hak suami. Hak suami kalau cerai dia yang berhak kembali, meskipun istri tidak setuju dia bisa kembali. Kalau istri tidak mau kembali dia angkat khulu, nanti akan kita bahas. Adapun kalau cerai, suami berhak kembali selama dalam masa iddah, ya, selama dalam masa iddah. Taib. Yang kedua namanya talaqul bain. Bain ada dua. Ada namanya bainuna sugra, bain kecil. Ada namanya bainuna kubra. Bain besar. Bainah sugro ini apa? Bainah sugro adalah talak satu, talak dua, talak satu atau dua hingga tapi tidak rujuk hingga masa iddah selesai. Masa iddah selesai. Kalau suami menjatuhkan talak kepada istri, talak pertama, suami punya jatah talak 3 kali ya. Setiap laki-laki punya jatah 3 kali. Dia jatuhkan talak 1. Kemudian belum selesai masa iddah dia kembali. Kemudian suatu saat 6 bulan kemudian dia emosi lagi, dia jatuhkan talak lagi, talak kedua. Dia emosi lagi 6 bulan dia marah-marah, dia jatuhkan istrimu, dia tunggu istrinya lagi setelah haid dia jatuhkan talak 2. Jatuhkan talak 2. Tapi kali ini sampai masa iddah istrinya selesai dia tidak mau kembali. Kalau sampai masa iddah selesai dan dia tidak kembali, dia tidak mau kembali kepada istrinya, maka istrinya masuk dalam bainuna sugra. Bainuna sugra itu artinya sang istri bukan lagi istrinya. Statusnya bukan lagi istrinya. Kalau terjadi ada yang meninggal tidak ada namanya hak waris ahli waris ya. Kalau sudah selesai masa iddah, istri boleh pergi dari rumah suami karena bukan lagi istrinya. Tapi apakah suaminya boleh kembali? Masih boleh. Masih boleh kembali tapi nikah ulang. Dalam kasus ini suami masih boleh kembali jika istri mau dengan nikah ulang. Jadi seperti wanita lain, ya dia ngelamar dulu seperti baru mau kawin lagi. Menyesal nih sudah ceraikan istri dua kali cerai. Sudah habis masa iddah. Kalau sudah habis masa iddah, istri boleh nikah sama laki-laki lain, boleh. Boleh. Tapi istrinya juga enggak nikah-nikah, ternyata masih sayang sama dia juga masih sayang istri, akhirnya ayo kita nikah lagi deh. Nikah lagi harus ulang lagi dari awal. Ngelamar, mahar, semua dari awal. Ya, ini namanya bainunah sugra. Saya ulangi. Kalau talak raj'i, 1 talak 2 masih dalam masa iddah. Ya, statusnya masih istri, masih dinafkahi semuanya. Kalau ada meninggal maka ada saling saling mewarisi. Istri juga boleh berhias, bersolek, tapi tidak boleh dicumbui oleh suami. Ya. Kalau mau cumbui suami, istri harus rujuk dulu. Ya. Adapun kalau talak bain ada 2, namanya talak bain kecil. Talak bain kecil itu talak 1, talak 2, tapi masa iddah selesai. Kalau masa iddah selesai, istri ini bukan lagi istri, wanita ini sudah jadi wanita ajnabiyah, wanita asing. Keluar dari rumah, tidak dinafkahi lagi, dia boleh nikah sama laki-laki lain. Nah, kalau suaminya ingin kembali, statusnya seperti awal. Ya harus ngelamar dulu, istrinya mau atau tidak. Ya, kalau enggak mau ya sudah, kalau dia mau nikah lagi harus ulang dari awal. Ini namanya bainunah sugra. Kalau bainah kubra, bain besar, ya. Ini jika talak 3. Jika talak 3, ya. Maka status bukan istri lagi. Status sama, ini statusnya bukan istri semuanya. Kalau talak bain ini namanya statusnya bukan istri. Bukan istri. Nah, bedanya kalau sudah talak 3, suami tidak boleh kembali. Suami tidak boleh kembali kecuali istrinya nikah dulu dengan laki-laki lain. Dengan lelaki lain. Lalu digauli, kemudian dicerai.
ya, baru boleh nikah lagi. Makanya sangat berbahaya kalau seorang laki-laki emosi dia jatuhkan talak 3, mengerikan. Kalau dia menjatuhkan talak 3 artinya apa? Artinya sudah tidak bisa kembali lagi kepada istrinya, kecuali istrinya tadi menikah dengan laki-laki lain, digauli, kemudian laki-laki lain tersebut menceraikan dia, baru kembali lagi. Ini terjadi, ya. Ada kawan saya begitu, dia ada wanita kerja di kantornya bermasalah sama istrinya, suaminya, akhirnya suami jatuhkan talak 3. Ya. Terus akhirnya kawan saya tersebut kasihan, dia nikahi wanita tersebut. Wanita nikah bukan apa, memang sayang. Nikah, kemudian ternyata ada problematika, akhirnya cerai. Cerai, ini wanita bisa kembali lagi sama suaminya. Adapun kalau suami pertama menyewa laki-laki, saya nggak bisa balik lagi sama istri saya karena istri saya sudah saya talak 3. Kamu tolong nikahin istri saya, ya. Tapi kamu nikahin, kamu jangan korek-korek, ya. Nggak boleh. Jadi ini apa namanya, disebut tais al-musta'ar, yaitu kambing sewaan, dinamakan oleh Nabi dengan tais al-musta'ar, kambing sewaan. Jadi disuruh nikah sama istrinya, ya, kemudian disuruh cerai. Nggak boleh, aturannya harus digauli dulu. Kalau dia gauli, kemudian dia ceraikan supaya bisa kembali kepada suami yang pertama, maka laki-laki ini dilaknat. La'anallah al-muhallil wal muhallal, ya, dua-duanya dilaknat. Laki-laki yang menyewa laki-laki lain untuk menikahi bekas istrinya, kemudian digauli, dicerai supaya bisa kembali lagi, yang menyewa dan disewa sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara sederhana. Jadi kalau wanita sudah ditalak 3, maka statusnya bukan istri, dia keluar dari rumah, tidak dinafkahi, selesai. Sama juga kalau dia sudah masuk bainunah as-sughra, sudah lewat masa iddah, di talak 1, talak 2 sudah keluar masa iddah, maka bukan istri lagi, kemudian keluar dari rumah, tidak dinafkahi. Beda kalau masih talak 1, talak 2. Talak 1, talak 2 dan dalam masa iddah masih statusnya istri, ya. Harus dinafkahi, harus dikasih tempat tinggal karena statusnya masih istri. Maka hati-hati, saya katakan kepada ibu-ibu. Ibu harus ngerti masalah ini. Jadi kalau suami sudah jatuhkan talak 1, hati-hati. Apalagi suami sudah jatuhkan talak 2, hati-hati, waspada. Jangan bikin suami emosi. Sebagian wanita tidak bisa menahan emosi, sebagian laki-laki tidak bisa tahan emosi. Yang ada penyesalan. Saya betapa sering ditanya, Ustaz, saya qadarullah, saya jatuhkan talak sama istri talak 3, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, enggak ada. Udah. Selesai. Ini aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki punya hak mengantong 3 talak kepada istrinya. Kalau dia sudah 3 kali dia keluarkan, selesai. Istrinya harus kawin lagi sama orang. Bagian mereka sudah talak 3, saling mencintai. Sampai ada khilaf, pernah kejadian nyata. Suami menceraikan istrinya merasa sudah ditalak 3 kali, suaminya masih merasa baru 2 kali. Mereka punya anak-anak, mereka saling mencintai, tapi suaminya mau balik, kamu masih 2 kali. Kata istrinya, enggak, kamu sudah talak saya 3 kali. Saling mencintai, udah mau diapain? Makanya masalah pernikahan masalah sakral, lelaki tidak boleh gampang-gampang bilang kamu saya cerai, hati-hati. Ya, karena ada talak 1, ada talak 2, ada talak 3, ada talak 3, ya. Ini sekedar maklumat tentang masalah talak. Baik.